yaitu Kak Anissa Kinanti. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Walaupun malam minggu tetap semangat ya. Halo? Halo? Iya, Kak. Oh, sorry. Suaraku jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Halo. Ya. Mungkin kita mulai setelah azan selesai dulu kali ya, teman-teman ya. Sebentar. Siap, Kak. Halo teman-teman, sorry banget ya tadi aku sempat keluar dari Zoom. Oke, aku mau sambut dulu nih ada Kak Anissa Kinanti selaku pembicara pada malam hari ini, di mana dia adalah CEO Bayarin, dan untuk tema yang akan dibawakan yaitu menjangkau customer melalui digital payment. Mungkin untuk Kak Anissa Kinanti, aku persilakan untuk menyampaikan materi pada malam hari ini, Kak. Oke, boleh sebentar Mbak, kita lanjutkan sebentar habis azan ya. Baik, Kak. Oke, thank you. Oke, Mbak, kita boleh mulai. Ya, jadi sebelumnya mungkin saya mau klarifikasi dulu. Sebelumnya mungkin materi ini memang disampaikan oleh CEO kami, Pak Setio Harsoyo, yang memang mohon maaf sekali di malam hari ini beliau berhalangan untuk hadir, maka saya yang akan menggantikan beliau untuk menyampaikan materi untuk teman-teman semua di sini gitu. Dan memang ada perubahan sedikit dari materi yang tadinya menjangkau digital payment, mungkin kita perluas lagi gitu ya, bagaimana strategi bisnis agar tetap bertahan dan growth saat pandemik ini. Memang saya rasa mudah-mudahan materi ini cocoklah untuk teman-teman yang sedang bersemangat sekali untuk mengikuti acara ini. Seperti itu. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya coba ini dulu ya di sini. Oke. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Pengalaman saya Anissa. Pengalaman saya lama memang di digital consultant, di PR dan juga digital communication. Dan saat ini saya bekerja di salah satu fintech, yaitu digital payment ecosystem Bayarin.
Simpelnya ya setiap setiap digital payment itu bisa menggunakan bayarin. Jadi saat ini as a product dan brand kita pun juga terchallenge nih harus selalu inovasi gitu. Oke, jadi dan apa namanya kira-kira salah satu beberapa problem ini kenapa ya? Ya, beberapa problem pandemik gitu ya, itu apa aja sih sebenarnya gitu. Jadi memang data yang sudah saya temukan gitu ya, ada data UMKM di Indonesia itu mencapai 64 juta sekian dengan terbagi usaha mikro dan kecil sangat dominan sebesar 99% gitu dari seluruh sektor usaha. Kelompok ini pula yang merasakan imbas negatif dari pandemi COVID-19. Lalu Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten mengatakan 80% pelaku usaha mikro, kecil dan menengah itu mencatat margin keuntungan lebih rendah selama setahun terakhir. Lalu dampak pandemik ini 50% UMKM di Indonesia itu menutup usahanya. Dan disinilah dimana kita sebagai pelaku usaha itu harus mencari cara bagaimana usaha kita tuh tetap bisa berjalan dan bertahan gitu ya, disukai, dibeli, dan usaha kita pun bisa growth secara pendapatan dan lain-lain. Terus terang saya salut banget sama pelaku usaha ya yang salah satu tujuan mulianya adalah membuka lapangan pekerjaan dan memikirkan keberlangsungan hidup karyawannya. Dan yang akan saya share ke teman-teman gitu ya, lalu harus gimana sih gitu supaya kita bisa tetap bertahan dan growth secara bisnis kita. Jadi di sini aku akan coba share dulu video di mana memang ya mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk kita semua. Langsung aja aku play dulu ya teman-teman. Oke. Apa ya? Sebentar. Dari tanggal 21 Mei itu dapat BLT, alhamdulillah itu suami saya yang dapat. Karena dari pas kawin kan kita tuh nggak suka kerja ya, nggak suka ini, maunya usaha aja. Jadi pas dapat BLT itu namanya masuk karena namanya belum terdaftar di tempat kerja. Itu dapat BLT, alhamdulillah itu suami saya yang dapat. Karena dari pas kawin kan kita tuh nggak suka kerja ya, nggak suka ini, maunya usaha aja. Jadi pas dapat BLT itu namanya masuk karena namanya belum terdaftar di tempat kerja manapun, jadi otomatis masuk. Dan alhamdulillah tanggal 21 Mei dapat BLT dari kelurahan setempat 600.000. Terus kayak pikir uangnya tuh mau diapain ya, kalau bisa dimanfaatkan ke depannya, bisa dikali-kali lipatkan, kayaknya bikin modal usaha lebih bagus. Fokus produksi untuk reseller. Jadi sekarang fokusnya itu ke reseller dan alhamdulillah udah ada omset. Dalam sehari itu bisa produksi berapa? 150 pack, kalau dijumlahin dia kayak 700 lembar roti Mariam. 700 biji. Satu bulan ini? Belum sebulan, jadi dihitungnya masih per hari ya. Kalau sekarang itu pendapatan per hari bisa berapa? Per hari dia paling rendah 1,5 juta dia, atau per hari 2 juta. Mungkin yang kita lihat video barusan itu adalah usaha yang apa namanya
di mana dia coba berinovasi pada saat pandemi ini gitu ya. Dan memang ya disinilah kita sebagai pelaku usaha itu harus mencari cara bagaimana cara kita supaya tetap bisa bertahan dan disukai oleh konsumen gitu ya, dengan apa namanya, dan usaha kita pun juga growth gitu. Jadi secara pendapatan dan lain-lainnya itu pun juga ikutan growth juga seperti itu. Dan dengan modal usaha yang nggak sampai 1 juta rupiah ini, Mbak Gina itu melihat peluang karena behavior marketnya itu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Maka ia membuat frozen food yang tersebar melalui reseller-reseller. Maka dari itu salah satu yang bisa dilakukan adalah inovasi, social media marketing, dan social payment. Dan 3 ini yang akan aku bahas malam ini ke teman-teman. Jadi yang pertama adalah aku mau bahas dulu inovasi produk. 3 tipe ini memang ada inovasi produk, ada proses, dan juga ada model bisnis. Aku coba share satu-satu. Nah, product innovation ini di sini di mana ya kalau misalkan kita ngelihat gitu ya, seperti orang yang ada di sebelah kanan ini, dia ada di dalam rumah, terus dia lagi bekerja di rumahnya, atau ya kita sebut sekarang ya WFH lah gitu ya. Jadi ada kepikiran nggak dari gambar ini nih kira-kira tuh apa sih yang pengen kita jual ke orang tersebut gitu? Apa namanya? Nah dari situ halo ya ya perilaku konsumen itu memang berubah karena memang lebih banyak yang di rumah gitu. Jadi lebih banyak sekarang itu ya mungkin yang dia butuhin kayak lebih ke makanan cemilan, pakaian rumah yang lebih santai gitu ya, kebutuhan make up yang berkurang gitu. Karena memang namun skincare pun melejit tiba-tiba gitu. Nah, karena goals-nya mungkin sekarang walaupun di rumah kulit tetap sehat dan cantik tentunya gitu ya. Terus juga prioritas budget itu berubah gitu. Nah, bisa dibilang ya internet, terus kebutuhan hiburan anak karena memang ya kebutuhan hiburan anak di rumah tuh pasti lebih meningkat gitu ya, karena memang ya anak-anak itu selalu memang dari mulai sekolah online, terus juga mereka juga belajar segala macam, terus juga mungkin tontonan, nah itu juga memerlukan internet juga untuk sekarang. Sekarang kan lebih banyak orang konsum YouTube daripada memang TV ya gitu. Dan juga apa namanya mungkin yang tadinya biasa masak sendiri gitu karena memang sibuk meeting online di rumah, jadi ya berubahlah apa namanya jadi pesan online, terus juga atau bisa juga kebalikannya gitu, yang tadinya pesan online karena memang dia di rumah punya waktu lebih banyak gitu, akhirnya mereka memilih untuk lebih ya udah deh gue pilih masak aja deh gitu. Jadi apa namanya prioritas budget itu pasti berubah ketika memang, dan itu sudah harus dipikirkan ketika kita ingin merubah produk sesuai innovation. Lalu ada juga yang namanya inovasi produk yang berkaitan dengan perilaku konsumen gitu. Contohnya misalkan di bidang fashion bisa keluarkan edisi pakaian rumah yang terlihat baik itu pada saat meeting online, tapi kelihatannya tetap santai dan bisa digunakan di rumah. Jadi nggak lebay lah pakaiannya seperti itu. Lalu di bidang kuliner, makanan yang setengah jadi yang dilakukan sama Gina tadi gitu ya, atau mengubah experience seperti makan di mall gitu kan. Dan kita tuh ketika kita mengemas sebuah makanan itu kita harus benar-benar mikirin secara protokolnya supaya balik lagi konsumen itu percaya dengan produk kita tuh lebih higienis gitu. Dan kalau misalkan di bidang kerajinan gitu ya, atau di bidang craft, di sini ya edisi produk yang bisa mendukung work from home gitu, memudahkan si orang, misalkan contohnya adalah memudahkan orang tua supaya tetap bisa bonding sama si anak gitu. Banyak banget kan sekarang kalau kita lihat banyak banget yang jual tuh apa ya, contoh perlengkapan yang untuk package gitu ya, untuk si anak itu bisa main bareng sama orang tua gitu. Ini lebih ke sensori atau apapun gitu. Sekarang tuh banyak banget yang apa namanya berjualan dan itu bermanfaat banget gitu ketika memang lagi masa pandemi seperti ini gitu. Nah,
Oke. Nah, lalu selanjutnya di sini ada yang namanya inovasi proses. Jadi strategi memperbaiki segala proses yang terjadi pada bisnis agar menjadi lebih efisien dan menguntungkan. Nah, proses ini itu tuh nggak selalu dalam bentuk barang, teman-teman. Jadi, tetapi itu bisa juga dalam peningkatan pelayanan. Kalau misalkan teman-teman lihat di gambar yang di bawah ini, gitu ya, di sebelah kanan, kenapa aku tuh munculin gambar apa namanya spesial bakmi dan nasi goreng Pak Pele gitu. Wah, ini pas banget malam mingguan ya. Nah, jadi aku mau cerita di sini sebenarnya contohnya ya, contoh dari proses inovasi ini. Beberapa minggu lalu pas banget aku lagi ada kerjaan di Jogja gitu ya, malamnya saya makan di bakmi sekitaran alun-alun itu, mungkin ada teman-teman yang pernah makan di bakmi tersebut. Jadi yang mau saya ceritakan adalah proses penyajiannya. Nah, ini menarik banget. Kenapa gitu ya? Kebetulan saya penggemar mie Jawa, dan mie Jawa itu kan lebih mantep kalau masaknya itu di atas arang gitu. Tapi sangat disayangkannya adalah proses masaknya itu pasti memakan waktu yang lebih lama gitu kan, apalagi kalau antri. Saya bisa makan 1 jam setelah saya pesan gitu ya, baru saya bisa makan 1 jam setelahnya gitu. Nah, tapi di Pak Pele ini gitu ya, prosesnya waktu itu antri banget, tapi makanan itu datang dalam waktu 15 menit gitu. Terus terus saya perhatiin gitu kan. Saya perhatiin, kebetulan memang saya duduk di samping tungku yang mas-mas yang sedang masak tuh. Pas banget di situ. Jadi saya bisa merhatiin prosesnya gitu. Jadi di sana tuh ada kurang lebih ada 3 tempat tungku. Dan prosesnya itu cepet banget. Jadi ada 1 orang yang khusus dia tuh untuk ngegoreng telur. Ada yang satu lagi di dalam tungkunya tuh dia masak mie. Gitu ya. Jadi prosesnya itu tungkunya yang di estafet, bukan telurnya yang dipindahin tapi tungkunya yang di estafet. Jadi terakhir adalah tuh muter, orangnya nyuci terus langsung taruh lagi di situ. Dan dan itu tuh efektif banget gitu, kerjanya cepet banget gitu. Jadi aku ngelihat secara bisnis prosesnya gitu ya, itu sangat-sangat efektif banget. Dan pada saat ketika aku aku ngelihat kan, kok cara si orang ini nyatet pesanan gitu ya, itu unik juga. Kenapa gitu? Jadi dia nyatet. Jadi setiap ada orang yang datang ke ke gerobaknya gitu ya. Terus ada yang dia bilang gitu kan, aku mau pesan mie goreng gitu. Dan setelah itu timnya Pak Pele itu dia catat, tapi dia sambil ngeliatin dari atas sampai bawah gitu. Dia ngeliatin si orang tersebut gitu, tapi nggak yang ngeliatin banget gitu, kayak cuman oke, ciri-cirinya gini. Jadi itu ada di dalam bonnya si makanan tersebut gitu. Jadi pada saat pengantaran kan pasti yang nganter beda orang lagi gitu. Dan itu sudah dipastikan dia melihat dari ciri-ciri orang yang dicatat itu gitu. Which is itu good banget. Aku ngelihatnya mie kaki 5, tapi prosesnya bener-bener rapih gitu ya, dan kita puas banget sih sebagai konsumen di situ gitu. Nah, terus dan ketika ya itulah yang disebut memang proses gitu ya. Jadi ketika memang kita bisa memotong proses itu bisa lebih baik lagi, dampaknya itu akan besar sekali untuk bisnis kita gitu. Bisa ke revenue, bisa kemana gitu kan. Jadi dan bisa word of mouth juga yang tadi aku lakuin kan, ini mungkin teman-teman ada yang penasaran akhirnya pengen nyoba juga ke sana gitu kan. Nah, terus ya aku sharing itu gitu ya. Sekalian juga kebetulan aku pun juga merupakan pelaku usaha kecil gitu. Selain aku memang kerja gitu ya, aku juga punya usaha kecil-kecilan untuk produk dessert dan cake. Jadi tahun lalu itu pada saat menjelang Lebaran, inget banget, ada customer aku yang pesen beberapa hampers gitu ya, yang diantrenya tuh jauh-jauh banget. Jadi lokasiku tuh di Jakarta Selatan, tapi aku harus jadi pemesanannya itu ada yang ke Bogor, ada yang ke Cikarang, ada yang ke Karawaci gitu. Itu kan kayaknya kalau dipikirin ongkirnya pasti tinggi banget
gitu kan. Nah, ya udah karena memang apa namanya kembali lagi gitu ya, ya pesanan customerku harus sampai di tempat gitu kan, harus dianterin gitu kan tanpa ada cacat dan orang puas gitu. Nah, cuman di tahun ini kemarin banget itu pas apa namanya menjelang Lebaran juga gitu ya, ada hampers juga yang akhirnya dia repeat order gitu dan apa namanya, cuman dia bilang kayaknya aku berat di ongkir nih gitu, karena ya terus terang ongkirnya pasti nggak murah gitu kan. Dan akhirnya di tahun ini pun aku kerjasama dengan salah satu ekspedisi apa namanya dan dia bisa nganterin tepat waktu dan apa namanya dengan ongkir yang sangat-sangat murah. Padahal itu cake gitu ya. Padahal itu dessert dan itu kan harus fresh gitu kan. Jadi tapi mereka benar-benar apa namanya menjanjikan dan setelah benar-benar sampai di tujuan si cake tersebut itu aman gitu. Jadi itu apa ya? Ya itulah yang disebut proses innovation ya gitu. Jadi itu salah satu bentuknya seperti itu gitu. Jadi dari sisi customerku juga happy gitu kan. Mereka dapetin apa namanya mereka tetap bisa menikmati cake, terus juga dengan pembayaran ongkirnya pun juga nggak mahal gitu. Dari sisi kita ya jelas itu adalah services yang sangat-sangat kita idam-idamkan lah ya kalau misalkan customer udah ngomong kemana-mana gitu. Jadi kurang lebih ya seperti itu sih teman-teman. Lalu selanjutnya di sini ada namanya bisnis, ada sebenarnya juga 3 jenis inovasi bisnis gitu ya. Jadi yang pertama ada revenue model di sini. Jadi kita harus mengetahui dulu nih jenis usaha kita yang dijalani sama kita ini bentuk revenue-nya tuh mau seperti apa, pendapatan yang akan kita apa namanya raih itu tuh dari mana sih gitu, apakah dari franchise, apakah dari subscription ataupun berlangganan gitu. Sekarang tuh sering banget ya, maksudnya bisnis-bisnis sekarang yang rumahan, yang apa namanya yang benar-benar consumer pun gitu ya, jemput bola gitu, banyak banget yang jemput bola gitu kan. Jadi oke, yang dibutuhin contoh ya apa namanya sekarang jualan sayur pun tuh lewat WA gitu ya, dan itu udah ya kita diantar gitu free ongkir dan lain-lain gitu tuh ya salah satu yang penting berlangganan deh gitu. Nah itu salah satu bentuk bisnis model yang apa namanya subscription bisa dibilang seperti itu. Lalu ada juga reseller gitu ya, seperti tadi yang aku udah sharing secara video di atas tadi, itu bentuknya reseller ya. Mungkin salah satunya lagi yang cukup apa ya terkenal saat ini ya, salah satunya Bittersweet Najla ya. Bisa teman-teman bisa apa pasti tahu lah Bittersweet Najla itu awal bisnisnya mereka memang apa menyebarkan itu ke reseller gitu ya, reseller yang ada di mana-mana. Dan jadi ketika memang objektifnya adalah ketika konsumen itu dia kepingin gitu ya, dia akan menghubungi lokasi yang terdekat dari dia gitu, which is good banget kayak gitu. Terus juga selain itu ya ada dropship gitu, ini yang sekarang juga sangat-sangat digemari banget itu, nggak butuh modal, nggak perlu kita nyetok, nggak perlu apapun gitu ya kita hanya menjadi dropship aja gitu. Lalu selain itu ada yang namanya model customer ini. Bagaimana cara kita melibatkan customer dalam mengembangkan si produk. Dan apa namanya contohnya nih, kalau teman-teman ingat dulu ya, mungkin ada kompetisi dari Citato gitu. Jadi mereka bikin kompetisi apa namanya, kita disuruh desain untuk packagingnya Citato gitu. Jadi kalau misalkan nanti pemenangnya itu akan apa namanya secara apa yang menang itu akan produk Citatonya itu akan apa namanya akan dibikin dengan packaging tersebut gitu. Nah itu salah satu bentuk engage model customer gitu. Jadi banyak banget sekarang yang melibatkan customer gitu ya. Kalau misalkan dulu kan ada juga kita sebut aja brand Aqua gitu lah ya. Dulu dia sempat banget ada yang namanya mungkin ada nama Anissa di dalam apa si apa namanya brand Aqua tersebut gitu ya, packagingnya. Terus juga ada yang namanya Andri, terus mungkin ada yang namanya Risa atau siapa gitu. Jadi dan itu yang membuat apa namanya ya customer mau willing to pay gitu ya, mereka mau melakukan itu gitu dan mereka mau share untuk di sosial media gitu. Jadi ya bagaimana cara kita melibatkan
customer itu dalam mengembangkan produk kita. Ini itu sih. Lalu di sini model organisasi. Jadi contohnya di sini inovasi dalam struktur biaya operasional. Nah, ini penting banget juga ya dalam business model innovation gitu. Jadi yang sekarang itu misalkan yang berkembang banget itu adalah cloud kitchen gitu. Nah, contohnya adalah cloud kitchen. Kalau misalkan apa ya dulu gitu ya, secara biaya operasional mungkin kalau kita buka satu warung gitu ya atau satu tempat, kita pasti mikirin yang namanya, oke aku mikirin sewa tempat, aku mikirin gaji karyawan gitu kan, aku mikirin furnitur yang ada di dalamnya itu seperti apa, terus bahkan kalau kita BM gitu ya, banyak maunya nih, oke aku misalkan kita baru biasalah misalkan kita dapat modal besar gitu kan, oke aku mau hire interior designer atau apapun kayak gitu. Nah, dengan adanya organisasi model yang seperti ini gitu ya, dengan keadaan sekarang ini pun biaya operasional itu jauh berkurang gitu. Jadi sangat memangkas banget dengan adanya si cloud kitchen gitu. Karena fokusnya cloud kitchen ini untuk delivery gitu, delivery produk sehingga yang dibutuhkan itu hanya lokasi strategis gitu kan, dijangkau cepat oleh customer ataupun dengan Gojek ataupun dengan delivery yang lain gitu, dan dan di cloud kitchen itu hanya membutuhkan kasir dan juga tim yang ada di dalam kitchennya gitu. Jadi benar-benar memangkas dari segi biaya operasional gitu. Lalu ada social media marketing. Tadi kan di depan aku udah jelaskan kalau misalkan ada 3 gitu ya. Jadi yang pertama itu tadi ada inovasi, ada social media marketing dan juga ada social payment di sini. Nah, lalu untuk yang social media marketing, apa sih social media marketing gitu ya? Jadi memang ya udah jelas gitu proses marketing yang dilakukan di social media gitu. Dan insight-nya ada 3,2 juta miliar pengguna sosial media saat ini. Gitu. Jadi apakah rasanya sih semua sekarang rata-rata kalau misalkan kita buka usaha gitu ya, buka usaha apapun, apalagi yang langsung nyentuh ke customer. Biasanya sih dimulai dengan membuat account gitu dan kita kita fokus untuk konten gitu. Rasanya sih ini sudah dilakukan lah kurang lebih dengan semua pelaku usaha lah, lebihnya seperti itu. Nah, Nah, bagaimana sih agar efektif menggunakan channel sosial media marketing? Yang pertama, kita harus tahu dulu nih siapa sih audiens kita, gitu kan? Jadi kita harus tahu dulu setelah kita buka account, gitu kan? Memang kita benar-benar benar-benar tahu si audiens itu secara mendalam, gitu. Benar-benar misalkan nih target audiens kita itu memang adanya di Facebook. Ya sudah, kita memang fokuskan di Facebook gitu. Atau ternyata audiens kita ada di TikTok. Ya udah kita fokuskanlah itu di TikTok gitu. Jadi benar-benar kita harus pahamin dulu audiens kita tuh siapa dan benar-benar behavior-nya dari audiens kita itu seperti apa. Lalu yang kedua adalah channel apa yang paling banyak diminati dan sesuai dengan target audiens. Nah, itu kembali lagi gitu ya. Jangan channel biasanya sekarang kan ya macam-macam kan. Channel belum tentu yang sekarang viral gitu ya, itu cocok sebenarnya dengan audiensnya usaha kita gitu. Nah, kembali lagi yang tadi itu pahami dulu audiens kita siapa, barulah kita benar-benar tembak sesuai dengan channel sosial media yang benar-benar sesuai dengan audiens kita tersebut gitu. Nah, terus yang ketiga ini adalah penting banget nih kolaborasi antar usaha kecil untuk exchange follower ataupun ya bisa bikin campaign bareng-bareng gitu. Nah, ini pun juga pernah aku lakuin gitu ya dengan salah satu influencer
kalau misalkan kita mempunyai, apalagi kita mempunyai network gitu ya, sekitaran kita, misalkan memang ada teman kita yang punya followersnya memang banyak, terus juga ataupun teman kita yang mempunyai usaha baru juga gitu, jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu untuk meminta bantuan mereka untuk support brand kita gitu, untuk support usaha kita gitu, karena memang ini penting sekali gitu ya, karena memang banyak banget yang bisa dikolaborasikan gitu, banyak sekali dan kembali lagi impact-nya sebenarnya nggak hanya untuk kita, untuk mereka juga sebenarnya gitu. Karena memang dari cost yang sudah dikeluarkan gitu kan, pasti kita akan mikirin nih, oke, revenue-nya berapa ya yang worth it nih untuk kita, untuk misalkan untuk brand saya dan untuk brand kamu nih gitu. Nah, kolaborasi itu sangat penting sekali. Balik lagi tujuannya apa? Apakah mau sama-sama awareness dulu, apakah mau sama-sama kita growth secara revenue gitu. Nah, itu pun juga harus dilakukan bersama. Cuma ini penting sekali sih. Nah, lalu beri informasi bermanfaat sebanyak mungkin gitu. Baru posting ajakan dan pertanyaan conversation. Siapa yang nggak suka, maksudnya gini, zaman sekarang itu pasti seneng banget yang namanya communication tuh dua arah gitu kan. Jadi ketika memang konten tersebut itu efektif bagi si followers gitu ya, dia akan ngikutin gitu kan, ya, dan dia akan merasakan, oh ini bermanfaat banget buat saya gitu. Jadi nggak harus nggak serta-merta memang harusnya hard selling sih gitu. Jadi memang berilah konten yang memang bermanfaat banget untuk si followers tersebut gitu. Lalu berilah memang pertanyaan gitu kan. Jadi memang nggak yang kalau biasanya yang satu arah, selamat pagi, selamat berhari pekan ya gitu. Nah itu tuh masih satu arah gitu kan. Jadi kalau misalkan yang bentuknya dalam pertanyaan, selamat pagi, ada rencana apa weekend minggu ini gitu. Nah mungkin itu kita bisa start conversation dengan audiens kita. Dan basically semua audience gitu ya, itu seneng banget kalau misalkan diajak communication gitu. Lalu contoh konten yang sederhana tanpa biaya dan usaha yang besar tapi berhasil menarik perhatian orang gitu. Nah, ini banyak banget gitu ya, banyak sekali influencer yang baru juga mereka pun juga support gitu ya, dengan cara mereka, Kak, aku mau endorse gratis nih gitu, boleh kalau misalkan nanti produknya bisa dikirim nggak ke sini gitu, nanti aku coba promote gitu. Kalau misalkan memang marketnya dari si influencer itu pas dengan audiensnya teman-teman, silakan aja dicoba gitu. Maksudnya karena kembali lagi yang namanya word of mouth kita nggak pernah tahu gitu ya. Bisa jadi hari ini kita nggak ada penjualan, tapi bisa jadi besok ataupun lusa gitu ya. Ya penjualan kita bisa drastis gitu. Jadi yang jelas nggak serta-merta, yang penting adalah konsistensi gitu, konsistensi dalam menjalankan si social media marketing tersebut. Jadi konten-konten yang di-share itu konten-konten yang sebenarnya balik lagi, kalau misalkan target audiens kita memang premium, nggak mungkin kita bikin konten yang heboh-heboh gitu kan. Hebohnya pun juga mungkin yang yang akhirnya bikin knowing orang, akhirnya orang malahan jadi unfollow gitu. Itu kan juga nggak baik gitu ya teman-teman. Nah, paling aku ada 3 tips gitu ya agar secara konten itu viral di sosial media dan masuk FYP. Itu ya balik lagi, tentukan itu hashtag yang sedang viral saat ini, terus juga buat konten yang edukatif dan menghibur gitu, dan ikutin tren gitu. Jadi trennya saat ini rata-rata misalkan orang lagi unboxing gitu, ya udah kita ikutin tuh tren tersebut gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, lalu selanjutnya sebentar. Oke, nah kita masuk untuk ke social payment. Nah, kalau yang di sebelah kiri ini itu terlihat conventional payment itu adalah pembayaran tunai, gitu ya. Dan yang di sebelah kanan itu adalah social payment. Social payment ya bisa dibilang ya digital payment juga sih, gitu. Jadi, nah, jadi yang biasa terjadi gitu ya, saat ini orang itu udah jarang banget bawa cash. Biasanya suka nanya, bisa payment pakai BCA nggak?
bisa payment pakai ini nggak, pakai itu nggak, bisa pakai e-money GoPay nggak, bisa pakai e-money OVO nggak gitu. Karena ataupun sekarang sering banget udah bisa terima kris belum sih gitu kan. Nah, dan biasanya ada tipe customer, dan kita juga harus tahu tipe-tipe customer kita. Ada tipe customer yang memang bisa diajak kompromi, bisa juga nggak bisa diajak nego gitu kan. Misalkan ya dia bilang nggak bisa, aku maunya pakai VA-nya BCA. Kalau misalkan enggak, ya udah deh, aku nggak jadi, aku batal gitu. Nah itu kan jangan sampai itu terjadi ya gitu kan. Nah karena ya saya pun gitu ya, itu salah satu konsumen yang memang jarang bawa cash gitu. Jadi dari poin-poin yang tersebut gitu ya, di sini kan kenapa sih gitu, jangan sampai itu tuh menghambat bisnis kita gitu kan, jangan sampai itu menghambat sisi teknis, dan ketika memang kita itu nggak bisa sediakan multiple channel payment di customer kita gitu, dan akhirnya si customer dia berpikir ulang untuk membeli produk kita gitu. Sehingga yang harus kita sediakan yaitu pertama ya ada multiple channel pembayaran dari mulai VA, e-money, credit card, debit card ataupun kris. Lalu yang kedua ada dilakukan menggunakan platform apapun gitu ya. Jadi kita bisa payment di segala, maksud saya si customer itu bisa payment di segala multiple platform gitu ya. Kita ada misalkan ada di beberapa e-commerce atau ada di beberapa marketplace gitu. Dan juga kita harus membuat payment flow yang sangat-sangat sederhana dan mudah dimengerti oleh konsumen kita. Dan juga kita sebaiknya memang adanya invoice digital gitu, karena memang balik lagi invoice digital itu baik juga untuk secara pencatatan dan yang diterima oleh sisi konsumen maupun kita gitu. Oke, ini aku mau share satu video lagi. Di share ya. Bisa ya. Oke, sepertinya ada kesalahan teknis. Oke, itu saja paling yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Mungkin boleh kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, Kak, keren banget materinya pada malam hari ini. Terima kasih, Kak Anissa, untuk teman-teman. Dipersilakan untuk nanya. Dan ini udah ada pertanyaan, Kak. Sambil nunggu pertanyaan yang lain, aku bacain ya, Kak, untuk pertanyaan dari Zoom. Dari Kak Jonathan, kerjasama sama ekspedisi apa, Kak? Terus gimana caranya kerjasama? Kok bisa nggak mahal? Mungkin ini lanjutan dari materi sebelumnya, Kak. Mungkin dari Kak Anissa bisa dijawab. Terima kasih, Kak. Thank you Kak Jonathan di sini. Aku langsung jawab aja ya Mbak. Jadi kemarin itu sempat aku kerjasama dengan Paxel gitu. Jadi memang dia menawarkan yang ada kulkasnya, kulkas ya. Jadi itu ada coolernya gitu di motornya gitu ya. Jadi memang dia bilang kalau misalkan aku sending itu di pagi hari, di hari yang sama memang itu sampai gitu sih, dan dia memastikan kalau itu aman gitu. Dan memang ketika aku juga make sure ke sisi customer gitu ya, boleh tolong difotokan nggak Kak kalau udah sampai gitu kan. Nah dan mereka foto dan hasilnya sih oke gitu. Jadi memang benar-benar sangat-sangat bermanfaat gitu ya, karena waktu itu aku inget banget ongkirnya itu dari Jakarta Selatan ke daerah Sentul itu hanya 15.000 aja gitu. Jadi itu sangat-sangat win-win solution ya antara customer dan aku juga gitu waktu itu. Thank you. Oke, semoga menjawab ya Kak Jonathan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Kak Hario. Beda cloud kitchen dengan gudang online apa ya Kak? Mungkin bisa dijawab Kak Anissa. Oke. Kalau gudang online, setauku itu
kalau cloud kitchen kan memang biasanya kita sewa satu tempat gitu ya, atau ruko kecil gitu ya. Terus di dalamnya itu bermacam-macam usaha bidang di dalamnya gitu. Misalkan di dalam itu tuh memang sudah, jadi gini, si cloud kitchen itu ada yang jadi memang sudah dimiliki oleh satu pengusaha lah bisa dibilang gitu ya. Memang itu bisnis gitu ya, dibisniskan. Jadi dia di dalam satu itu, satu ruko atau satu kios gitu, kita sebutnya kios lah. Satu kios itu ada beberapa beberapa macam usaha gitu. Ada yang mungkin ada yang makanan, ada yang minuman gitu ya. Ada beberapa juga makanan juga. Nah, kalau misalkan mungkin teman-teman kalau bisa ngelihat salah satu contoh yang cloud kitchen, kalau kita lihat di Grab itu tuh suka ada yang namanya Grab Food gitu ya, Grab Food, tapi dia aku lupa namanya apa. Cuman ketika kita search, ketika kita klik itu, isinya itu tuh berbagai macam menu. Menunya itu tuh sebenarnya dari restoran yang berbeda-beda gitu. Nah, terus kalau gudang online gitu ya, correct me ya, aku juga sebenarnya belum terlalu paham banget gudang online, karena setauku kalau di ini lebih ke bisnis yang di B2B sebenarnya gitu. Biasanya gitu ya, e-commerce itu punya juga yang namanya gudang sendiri gitu ya. Jadi biasanya prinsipal contoh gitu ya, aku sebut merek aja deh, misalkan ada Unilever gitu ya, Unilever dia atau Nestle dia kirimkan, dia titip nih, karena kan mereka tuh prinsipal yang nggak bisa langsung jual ke pasar gitu kan. Biasanya mereka kan ada yang namanya distributor dan ada yang namanya reseller gitu. Nah, biasanya mereka ini akan titipkan barangnya gitu ya, dan mereka bayar sih basically gudang online ini gitu. Jadi dari gudang online inilah yang akan mendistribute ke customer-customernya yang beli di official store-nya si kayak Unilever atau si Nestle tersebut gitu. Kurang lebihnya gitu sih. Ini kalau pemahaman aku ya, kalau gudang online yang dimaksud itu gitu. Oke, Banget nih. Semoga membantu ya Kak untuk jawaban dari Kak Hari. Iya. Oke Kak, lanjut ya Kak pertanyaannya Kak. Dari Kak Awanis nih, iya benar banget, langsung murmur banyak voucher diskon juga. Iya benar, iya tuh banyak banget diskonnya sih. Sama Iya. satu lagi sebenarnya aplikasi yang help itu tuh apa ya? Aku juga lupa tuh nama ininya. We Help You ya kalau nggak salah. Ya itu juga sangat-sangat ngebantu banget sih. Nah cuman masalahnya kalau We Help You itu kalau udah sore gitu ya, kalau trafficnya lagi tinggi, dia kadang suka nge-crash gitu aplikasinya, dan suka lama banget untuk, ya balik lagi mungkin karena armadanya belum banyak gitu ya, jadi nggak, ya lama banget lah jatuhnya gitu. Jadi better, paling enak sih si Paxel ini sih, so far itu sih gitu. Oke Kak, lanjut ya Kak untuk pertanyaannya dari Kak Giovanni nih. Kak mau bertanya mengenai sosial media marketing, apakah tools yang mempermudah dalam menjawab pesan dengan pelanggan, lalu apakah aman jika saya membuka open internship untuk mengurus medsos? Nah, menurut Kak Anissa bagaimana nih Kak? Oke, aku jawab. Berarti ada 2 pertanyaan ya. Oke, jadi yang pertama, menjawab tools untuk mempermudah dalam menjawab pesan dengan pelanggan. Sebenarnya banyak banget ya. Contoh kayak di Shopee itu tuh udah ada kan yang bisa dibilang jatuhnya robot lah atau bot lah bisa dibilang gitu kan. Nah, mungkin memang sebenarnya kalau banyak, aku nggak tahu ya tools yang lain tuh belum coba pelajarin yang lain sih. So far yang aku alamin itu di Shopee tuh udah ada gitu kan. Jadi kita udah bisa di awal-awal udah bisa tentuin dulu tuh kita mau jawab apa gitu kan. Terus ya kalau WhatsApp bisnis biasanya itu pertama doang gitu kan, kita langsung greeting sama customer kita gitu kan. Terus juga selain itu ada ya chatbot sebenarnya gitu. Kebetulan memang di company-ku pun ada salah satu produk kita tuh chatbot gitu, tapi memang itu mungkin digunakan biasanya ya untuk yang
untuk biasanya tuh kayak untuk menjawab kayak ya lebih ke sektor yang usaha menengah besar lah, kurang lebih seperti itu. Dan memang udah gunanya chatbot kan sebenarnya untuk menggantikan fungsi customer service seperti itu, makanya diadakan si chatbot tersebut gitu. Jadi sebenarnya tapi ya terus terang gitu, kalau misalkan memang masih bisa kita handle sendiri, why not gitu kan, karena customer ketika kita benar-benar berdiskusi dengan customer gitu ya, ketika kita komunikasi dengan customer itu sangat-sangat feedback itu yang sebenarnya kita benar-benar harapkan dari customer kan gitu. Jadi ya kalau bisa sih tetap sebaiknya kita dulu deh yang menjawab pesan dari si customer kita gitu. Lalu apakah aman jika saya membuka open internship untuk mengurus medsos? Aman gitu. Karena itu salah satu salah satu strategi budget, balik lagi ya gitu. Kita kontrol budget kita dari situ gitu. Pertama adalah cuman kembali lagi sejauh mana kita mau menjadi seorang leader gitu ya untuk si seorang intern tersebut gitu, karena kan nggak mungkin juga dong mereka benar-benar kita lepas gitu kan, pasti yang akan kita tahu produk kita ya pasti kita sendiri gitu. Jadi kembali lagi gitu kan ya mungkin sebulan kita masih tuh benar-benar day to day sama dia gitu. Tapi mungkin selanjutnya karena dia udah terbiasa gitu kan, dia sudah tahu market kita siapa, cara komunikasi kita dengan pelanggan itu seperti apa gitu, dan ya selanjutnya mungkin itu sudah bisa dilepas sih. Cuman itu oke banget kalau misalkan bisa open intern untuk sosial media gitu. Lalu selanjutnya dari Kak. Oke, Kak. Terima kasih ya Kak Giovanni. Kak Anissa, semoga membantu menjawab pertanyaan dari Kak Giovanni. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Lempar, aku bantu bacain ya Kak. Oke, saya kebetulan UKM Jakarta Selatan juga. Usaha saya sekarang mulai menyebar ke beberapa kota di Indonesia, seperti Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Sayangnya beberapa kota tidak terjangkau oleh kurir seperti Paxel untuk pengiriman makanan frozen. Apakah ada saran ekspedisi apa ya untuk frozen food yang bisa menjangkau pulau lain atau kota-kota kecil lain di pulau, begitu Kak? Reseller sih. Jadi menurutku ya reseller itu udah paling bisa menjawab ininya ya gitu, reseller atau ya dropship itu. Cuma memang kalau ya memang kembali lagi ya, kelemahannya kan kalau yang masih sampai sekarang pun juga kalau ada customer yang minta ke aku gitu ya, gimana nih Kak, kapan buka di daerah Ciamis gitu kan, atau di daerah Garut gitu, itu kan juga gimana ya caranya, sampai sekarang pun juga aku juga masih mikirin sih gitu kan, karena yang namanya cake nggak bisa tahan lama gitu, nggak bisa bertahan berhari-hari. Nah begitu juga mungkin, apalagi nih sebenarnya makanan frozen gitu ya, seharusnya sih tergantung cara nge-pack kita kali ya, lebih ke situ gitu, atau bisa di testing dulu gitu, mungkin bisa kontak, mungkin ada saudara gitu yang di sana gitu, dan dia mungkin bisa jadi reseller gitu, untuk kita coba dulu nih pengiriman gitu ya, sedikit sampai sana masih aman nggak gitu, sampai sana apakah ada yang berubah dari packagingnya. Itu pertama harus semuanya harus KYC-nya harus sangat ketat gitu ya, sebaik-baiknya. Jadi dari mulai packaging, terus juga rasa apakah berubah gitu kan, terus juga ketika kita tes lagi di frozen gitu, nah itu apakah awetnya sama atau enggak gitu. Nah itu yang harus dipikirkan, karena sekarang juga banyak banget kan box-box yang memang udah tahan dingin juga gitu, dan memang kembali lagi yang namanya budget untuk pengiriman dan lain-lainnya memang nggak bisa disamakan antara kita mengirimkan ke wilayah Jakarta gitu ya, atau sekitarnya lah, kurang lebih seperti itu. Cuman ya itu keren banget sih, apalagi frozen ya gitu. Good luck ya. Oke, semoga menjawab ya Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Kak Yurhi. Kak, gimana strategi bisnis untuk para reseller yang bersaing dengan distributor, begitu Kak? Oke. Perbanyak traffic,
karena aku lebih seneng gitu ya, kembali lagi kalau aku pribadi, kita harus mikirin juga gitu ya, apa namanya, distributor itu kan jelas dia marginnya kecil banget gitu ya, tapi dia penyebarannya itu lebih luas gitu kan. Tapi kembali lagi distributor nggak bisa main receh, biasanya gitu, makanya dia membutuhkan yang namanya reseller gitu. Nah, apa namanya, dan reseller barulah di situ biasanya kan menentukan harga gitu ya, sebenarnya ya persaingannya reseller to reseller sih gitu. Ada yang ketika si prinsipal atau distributor ini mereka apa namanya, mempublish harganya gitu. Ada kan yang oke, harga yang ditentukan nggak boleh lebih mahal segini ya gitu. Ada juga yang oke, yang penting harga distributornya segini, selebihnya terserah mau dijual berapa gitu. Nah, itu kembali lagi kan tadi bisnis modelnya seperti apa gitu. Nah, mungkin salah satu strateginya bersaingnya itu dengan cara ya traffic gitu. Jadi traffic untung sedikit tapi yang penting orang repeat order ke kita, itu paling penting sih gitu. Jadi services itu nomor 1 gitu ya. Jadi benar-benar service pelanggan gitu ya, service customer apa namanya, dengan cara fast respon. Terus kalau misalkan ada keluhan atau apapun kita say sorry dan langsung kita perbaikin gitu. Terus juga apa namanya, dan kembali lagi harus selalu update dari mulai pengiriman, misalkan Kak barangnya udah dikirim ya, terus bahkan kalau misalkan kan kadang tuh suka ada kan apa namanya, notification gitu ya di sisi kita barangnya sudah diterima gitu, bahkan kita jemput bola di situ, gimana Kak udah dibuka belum ininya gitu, tolong feedbacknya ya Kak gini-gininya. Jadi memang apa ya, pelanggan yang disebut pelanggan itu raja itu benar, tapi bagaimana caranya memperlakukan mereka tuh nggak yang benar-benar apa ya, ada juga kan yang jangan sampai bisnis kita rugi gara-gara pelanggannya apa namanya, mintanya banyak nih, nggak kayak gitu juga sih. Jadi harusnya win-win solution lah, kembali lagi seperti itu. Oke, semoga menjawab ya Kak dari jawaban dari Kak Anissa. Oke Kak, 2 pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Jul. Kak mau bertanya bagaimana sih cara menjaga relationship yang baik antar kita penjual dengan customer atau klien secara online? Karena kita tidak bisa bertemu secara langsung. Terima kasih Kak. Seperti itu Kak. Oke, nah jadi ini pengalamanku ya. Jadi waktu itu aku padahal baru beli 2 kali ya, kalau nggak salah 2-3 kali. Jadi ada satu produk gitu ya, produk kecap organik waktu itu aku beli di toko yang satu nih seller di salah satu marketplace gitu. Nah tiba-tiba apa namanya, berapa minggu setelah aku beli ada pengiriman barang gitu kan. Terus aku nanya dong gitu, loh kok dikirimin lagi? Aku nggak ngerasa beli loh gitu kan. Terus apa namanya, tiba-tiba ya udah akhirnya aku chat dong di situ, Kak kayaknya salah kirim deh gitu kan. Soalnya aku nggak pesan ini gitu. Enggak Kak Anissa, itu memang buat Kak Anissa kok gitu kan. Semoga apa namanya kakak selalu sehat bla 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 gitu-gitu. Jadi memang itu adalah salah satu bentuk yang namanya menjaga atau membuat customer itu menjadi loyal. Dan akhirnya dari situ ya, dari sisi saya sebagai konsumen gitu ya, merasa baik banget nih sellernya gitu, karena servicesnya mereka benar-benar cepat gitu ya, cepat tanggap, terus juga pengirimannya juga cepat gitu. Jadi apa namanya, walaupun misalkan aku beli nih yang ongkirnya gratis gitu ya, kadang kan yang ongkir gratis tuh suka dinanti-nantiin ya, biasanya gitu tuh. Tapi ini enggak, kalau aku payment di hari itu ya hari itu juga dikirim, karena tuh sepenting itu sih gitu. Jadi benar-benar apa, menjaga relationship gitu ya, itu baik banget gitu. Jadi kita harus tahu apa namanya, kita harus hafal nama customer yang sering beli produk kita gitu. Jadi ketika dia pesan lagi atau apa, kita langsung sebut namanya dia gitu. Atau bahkan kalau misalkan dia belum repeat gitu ya, kita bisa bilang hai Kak Nisa gitu. Apa namanya, telur di rumah udah habis belum Kak? Gini. Jadi kayak lebih memang mengajak untuk engage si customer tersebut gitu. Dan apa namanya, balik lagi apa namanya, engage mereka pun kan nggak perlu sering, tapi yang penting konsisten gitu.
Oke, terakhir nih Kak dari Kak Ivana. Kak izin bertanya, saya sudah membuat konten yang sesuai dengan brand dan coba membuat instastory rutin untuk menambah interaksi dengan followers. Tetapi kenapa like-nya sedikit ya Kak? Apakah ada tipsnya Kak? Dan ini berkaitan sama pertanyaannya dari Kak Gini Kak. Lalu apakah membeli followers supaya ramai itu cukup efektif Kak? Seperti itu Kak. Oke, jadi gini, yang pertama adalah konten yang sesuai dengan brand dan coba membuat instastory rutin untuk menambah interaksi dengan followers, tapi kenapa likes-nya sangat sedikit gitu. Pertama adalah memang apa ya, Instagram Ads itu sebaiknya memang dilakukan, tapi yang apa namanya, kita harus melihat momentum gitu ya, momentum pada saat kita campaign. Misalkan nih, kalau aku biasanya kalau di Instagram apa namanya, Instagram usahaku gitu ya, itu momentumnya ya pada saat misalkan aku mau promo gitu. Nah, pada saat aku promo ya aku baru tuh bikin ads gitu di situ. Dan itu konsisten ads-nya memang aku budgetin, tapi ROI-nya apa namanya, itu harus kembali lagi gitu kan. Jadi misalkan budget yang aku keluarkan misalkan 1 hari 50.000 gitu. Ya udah aku taruhlah ads 10 hari gitu. Artinya ada 500.000 nih ads-nya. Nah, dari situ dampaknya seperti apa gitu. Apakah tapi kan bentuk ads itu kan kalau contoh di Instagram melalui Facebook gitu ya, sebenarnya beda-beda sih. Ada yang bilang juga apa namanya, ads di Facebook itu jauh lebih efektif gitu. Tapi aku udah mencoba yang di Facebook berkali-kali pun rasanya aku tetap lebih memilih Instagram post ya, kalau pengalaman aku sendiri gitu. Dan ketika memang aku buang budget gitu ya, aku harus punya target bisnis gitu. Target bisnisnya misalkan oke, aku mau pencapaiannya sampai 5 juta nih, gitu, misalkan gitu. Nah, ya udah dari situ benar-benar harus dikejar. Dikejarnya adalah contoh, kita bisa menghubungi apa namanya, followers kita yang misalkan pernah nge-DM kita gitu ya, terus juga apalagi misalkan yang di Facebook kita gitu, terus juga balik lagi kalau misalkan likes-nya sedikit tergantung kamu postingnya itu di jam berapa gitu. Kadang kan kita juga suka melihat kan efektivitas orang lagi buka Instagram itu tuh jam berapa sih sebenarnya gitu. Apakah apa namanya sehari itu posting berapa kali gitu kan? Karena memang posting kebanyakan juga itu nggak baik. Terus juga posting di jam yang salah katanya juga itu nggak baik gitu. Jadi memang jam-jam peak time-nya itu katanya sih antara pagi ataupun malam biasanya, atau sore ke malam gitulah. Nah itu katanya peak time-nya seperti itu. Terus juga selain itu gunakan juga sekarang banyak banget apa namanya promosi-promosi yang apa misalkan referral, bisa dibilang referral lah. Kalau misalkan membeli ini gitu kan, terus ajak coba dong mention ke temennya, nanti kalau misalkan temen apa namanya ada yang melakukan pembelian, kamu juga akan dikirimkan, misalkan kayak gitu. Terus juga apa namanya kembali lagi juga gunakan network gitu ya, karena apa namanya banyak juga sebenarnya influencer yang mereka berbaik hati untuk nggak dibayar gitu ya, tapi mereka mau untuk review ataupun posting produk kita gitu sih. Jadi kurang lebih kayak gitulah ininya. Oke, terima kasih Kak Anissa. Semoga membantu jawab pertanyaan dari teman-teman ya. Oke Kak, untuk selanjutnya mungkin ada closing statement nih dari Kak Anissa untuk disampaikan ke teman-teman. Oke, ya pokoknya teman-teman semuanya tetap semangat gitu ya. Karena memang apa ya, ya tadi ini videonya sayang banget sih, aku nggak bisa play deh ininya. Karena memang banyak banget message gitu ya di sini yang bisa disampaikan gitu ya dari teman-teman apa namanya pelaku usaha gitu yang memang kebetulan join POS dibayarin gitu. Nah, jadi memang banyak banget juga
Oh ya, itu juga aku barusan baca nih. Ya benar, aku nggak setuju sih kalau beli follower gitu. Bener banget. Setuju. Ya, jadi balik ke situ gitu ya. Teman-teman tetap semangat gitu karena memang banyak sekali cara kita untuk berinovasi produk gitu. Terus juga apa namanya banyak sekali juga yang bisa dilakukan. Channel-channel lain tuh banyak sekali gitu. Sekarang banyak banget yang bisa dilakuin apa namanya dengan modal sedikit tapi bisnis kita bisa growth gitu. Yang penting tetap semangat dan bisa konsisten terus gitu ya. Jadi memang kuncinya adalah setiap bisnis itu adalah konsisten. Jadi tetap semangat karena memang apa namanya yaitu tadi yang aku pernah bilang barusan tujuan mulia gitu ya. Itu salah satu menjadi pengusaha adalah ya kita membuka lapangan pekerjaan gitu, membuka lapangan pekerjaan dan juga apa namanya memikirkan gitu ya kehidupan para karyawan kita juga gitu. Thank you, itu aja. Semangat terus teman-teman. Oke, itu aja paling yang bisa aku sampaikan, Mbak. Oke, terima kasih Kak Anissa untuk ketersediaannya malam hari ini untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Terima kasih Kak, saya selaku tim dari WDP mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf untuk kurang lebihnya acara pada malam hari ini Kak. Terima kasih Kak Anissa. Thank you. Bye-bye. Baik Kak. Oke teman-teman, mungkin sekian untuk malam hari ini, dan jika teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup Telegram masing-masing ya teman-teman. Dari aku cukup, selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat dan selamat malam.